update pemain abroad timnas Indonesia tadi malam yang tampil memukau bersama klubnya masing-masing. Matthew Baker langsung terbang ke Indonesia untuk bergabung bersama timnas menjelang Piala Kemerdekaan 2025 ini. Ramai soal jumlah pengikut Justin Hapner yang disebut tidak berguna oleh media Belanda ketika berada di lapangan. Benarkah timnas Indonesia U17 akan bertambah pemain keturunan baru menjelang Piala Kemerdekaan 2025 ini? Sosok Marten Paes langsung bocorkan senjata rahasia timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update pemain abroad timnas Indonesia bersama klubnya masing-masing semalam cukup menggembirakan, di mana Calvin Verdong Ramadan Sananta, Shane Patinama Kevin Dix, hingga Eliano tampaknya memberikan kabar baik kepada para penggemarnya, di mana para pemain tersebut turun dalam laga uji coba pramusim bersama klubnya masing-masing, di mana mereka memberikan sumbangsih yang tidak main-main. Ramadan Sananta misalnya, yang langsung berhasil mencetak 2 gol bagi klubnya, yaitu DPMM FC, di mana ia membantu timnya menang telak 5-0 atas kontestan Divisi 2 di Liga Indonesia di Brunei Darussalam. Penyerang timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol pertama dan terakhir di laga uji coba tersebut. Di sepasang gol itu, ia diharapkan bisa menambah kepercayaan diri menjelang Liga Super Malaysia di musim depan. Ya, kemudian penampilan tidak kalah hebat kini ditunjukkan oleh Kevin Dix, di mana bintang timnas Indonesia itu mengukir 1 gol bagi Borussia Mönchengladbach di laga uji cobanya melawan Valencia di Stadion Borussia Park. Kevin Dix yang bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua sukses mengeksekusi penalti untuk membawa timnya menang 2-0, di mana gol itu diharapkan dapat memikat hati sang pelatih, yaitu Gerardo Sehana. Lalu kemudian ada sosok Calvin Verdong yang tampil prima bersama Nich Megan, di mana ia membantu timnya menang 3-1 atas Blackburn Rovers yang pernah juara di Liga Inggris. Sementara itu, sosok Eliano Renders juga ikut tampil 1 babak dalam laga sparring Pek Zwolle melawan Portsmouth di Fratton Park. Sowan ke markas klub divisi kedua di Liga Inggris, Pek Zwolle keok dengan skor tipis 0-1. Dalam laga itu, Eliano sendiri tampil selepas jeda turun minum untuk menggantikan posisi pemain asal Curaçao. Eliano dan kolega nantinya akan membuka Liga Belanda dengan menjamu klubnya Maes Hilgers, yaitu FC Twente, pada minggu mendatang. Namun nasib malang dialami oleh sosok Jay Itzes, di mana ia namanya menghilang dari daftar susunan pemain Venezia yang menang 5-2 atas Beerschot di laga uji coba pramusimnya. Namun ia menghilang tidak terlepas dari rumor transfer ke sejumlah klub di Serie A, di mana kapten timnas Indonesia tersebut sepertinya sedang bersiap untuk meninggalkan Venezia di bursa transfer musim panas ini. Kemudian bergeser ke Thailand, yaitu Shane Patinama kini turut mencatatkan penampilan bersama Buriram United. Masuk di babak kedua, ia berhasil membantu timnya menang 4-1 atas Shan United. Bergeser lagi ke Eredivisie, di mana penampilan pemain bintang timnas Indonesia yang terbaru, yaitu Dean James, kini terus dipuji meskipun gagal untuk mengantar go ahead menang atas PSV Eindhoven, di mana Dean James diakui menciptakan assist indah dalam laga tersebut. Go Ahead Eagles yang bertindak sebagai tim tamu bermain ofensif sejak awal laga dimulai. Sedangkan Dean James tampil menjadi salah satu motor serangan tim yang bertugas sebagai bek sayap kiri. Dalam kesempatan itu, Dean James pun langsung mendapatkan peluang emas di awal pertandingan, namun sayang urung berbuah gol. Kemudian di menit ke-35 permainan ofensif dari Dean James membuahkan hasil, di mana pemain timnas Indonesia itu menciptakan assist untuk gol Metis Surai di menit ke-35. Gol itu berawal dari Dean James yang berlari kencang setelah menerima umpan terobosan, di mana ia kemudian mengirim umpan akurat kepada Surai. Media Belanda yaitu Voetbal Primer pun mengakui soal penampilan Dean James yang luar biasa dalam laga tersebut. Kabar bahagia kini datang dari timnas Indonesia U17, di mana pemain berusia 16 tahun, yaitu Matthew Baker, kini telah diizinkan oleh klubnya untuk meninggalkan Melbourne City untuk timnas Indonesia. Rencananya Matthew Baker akan bermain untuk timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025, di mana kompetisi tersebut berlangsung di pertengahan bulan Agustus ini Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini, Matthew Baker pun meyakinkan ke fans skuad Garuda Muda untuk bahwa Melbourne City sudah memberikan izin kepadanya di musim ini, sehingga nantinya ia akan bermain maksimal untuk membela timnas Indonesia U17. Sudah dapat izin untuk bergabung dengan timnas Indonesia U17 dan bermain pada Piala Kemerdekaan
kata Matthew Baker kepada wartawan. Ya, namun di sisi lain kehadiran Matthew Baker di timnas Indonesia ternyata tidak mendapatkan sambutan hangat dari semua pihak, di mana beberapa fans skuad Garuda Muda menganggap sebaiknya Baker bermain lebih banyak di Melbourne City. Hal itu dikarenakan ia sudah mendapatkan menit tampil bersama Melbourne City. Baru nanti menjelang kompetisi Piala Dunia U17, baru ia merapat ke timnas Indonesia, di mana sebagian fans khawatir ketika kembali ke klub setelah membela timnas Matthew Baker kesulitan untuk mendapatkan tempat. Sudah hampir sebulan timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan di Bali, di mana pasukan Nova Arianto terus ditempa agar bisa tampil prima di Piala Dunia U17 2025 ini. Ya, sebelumnya Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali, di mana 9 diantaranya adalah pemain keturunan yang semuanya bermain untuk klub di luar negeri. Para pemain keturunan itu seperti Veik Muller, Lionel De Troy, Eizar Kakop, Floris De Pakter, Noha Simangunsong, Jona Giseling, Azadin Aub Hamane, Nicholas Indra Mejosen, Distant Hoop dalam waktu dekat timnas Indonesia U17 pun akan terbang ke Medan, di mana skuad Garuda Muda akan menjajal kekuatan di Piala Kemerdekaan 2025 ini yang akan digelar di Stadion Sumatera Utara pada pertengahan Agustus nanti. Lalu apakah akan ada pemain keturunan baru yang akan bergabung ke timnas Indonesia U17 di saat berlaga di Piala Kemerdekaan nanti? Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan jawabannya, di mana ia belum bisa menjawab soal kemungkinan ada pemain keturunan baru yang bergabung ke timnas Indonesia U17 ini. Namun ia memastikan bahwa proses yang harus dijalani agar seorang pemain keturunan bisa bergabung tidaklah mudah. Semua pemain keturunan itu harus proses melalui PSSI dan Coach Nova. Tidak mungkin juga kami langsung narik pemain keturunan tanpa persetujuan pelatih, kata Erick Thohir. Ya, meski begitu ia tidak menutup pintu bagi pemain keturunan, di mana Erick Thohir mengungkapkan dengan pernyataan tegas mengenai timnas Indonesia di level kelompok umur. Menurut Erick Thohir, prioritas untuk tim-tim tersebut adalah untuk menggunakan pemain lokal. Untuk itu pembinaan pemain muda lokal juga akan terus digenjot oleh PSSI, sehingga nanti mereka siap bersaing di level yang lebih tinggi ketika mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Saya cuma ingatkan kepada semua pelatih, pembinaan pemain lokal jadi prioritas. Dan kalau ada yang pemain keturunan memang berpaspor Indonesia, kita terbuka asalkan tadi kualitasnya lebih tinggi dari yang ada, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia kini punya modal bagus menjelang menatap putaran keempat. Meskipun bukan tuan rumah, namun skuad Garuda punya senjata rahasia berbentuk dukungan masif para supporter. Ya, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak di grup B putaran keempat, di mana Konfederasi Sepak Bola Asia telah menunjuk Arab Saudi sebagai salah satu dari 2 tuan rumah di fase ini. Tentunya tampil sebagai tim tamu akan memberatkan bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Terlebih dukungan dari penggemar akan berkurang. Menariknya, hal ini bagi kiper timnas Indonesia yaitu Maarten Paes bukan masalah besar. Hal ini karena warga Indonesia banyak yang menetap di Arab Saudi, baik pekerja atau mahasiswa. Di luar Indonesia, komunitas WNI terbesar ada di Arab Saudi, ucap Maarten Paes. Jadi kami bermain tandang di sana. Tapi rasanya seperti pertandingan kandang jelas kiper FC Dallas tersebut. Selain akan mendapatkan dukungan banyak dari WNI yang berada di Arab Saudi, Maarten Paes menilai bahwa timnas Indonesia memiliki kenangan bagus di saat bermain di Arab Saudi. Lalu saya berhasil menyelamatkan penalti di laga debut saya, kenang Maarten Paes. Ya, tentu di putaran keempat akan berbeda dari laga sebelum-sebelumnya, di mana Arab Saudi dan Irak sama seperti timnas Indonesia akan habis-habisan demi lolos ke Piala Dunia 2025. Bintang timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kini telah merampungkan kepindahannya ke klub asal Belanda yaitu Fortuna Sittard di musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu juga telah mencatatkan penampilan pertamanya dalam laga uji coba pramusimnya. Menghadapi Bayer Leverkusen pada Jumat kemarin, Justin Hubner dipercaya tampil sejak menit awal. Namun sayangnya ia tidak bermain penuh setelah digantikan oleh Luka Tunjik di menit ke-63. Ya, Justin Hubner mengawali karirnya di Akademi FC Den Bosch sebelum direkrut oleh klub Liga Inggris yaitu Wolves. Namun ia di klub tersebut lebih banyak bermain di tim muda dan gagal mencatatkan penampilannya di Liga Inggris bersama tim utama. Sempat dipinjamkan ke Jepang, Justin Hubner pun kembali ke Belanda untuk bergabung ke Fortuna Sittard. Pemilik 15 caps bersama timnas Indonesia itu menjadi sorotan setelah kembali ke negara kelahirannya. Salah satu fakta menarik yang disorot oleh media Belanda adalah jumlah pengikut Justin Hubner, di mana ia menjadi sangat populer di Indonesia dengan memiliki 3,8 juta pengikut di akun Instagramnya. Hal ini tidak mengherankan, mengingat negara yang tergila-gila dengan sepak bola ini memiliki populasi 283,5 juta jiwa. Dalam wawancara dengan ESPN N Belanda, baru-baru ini, Justin Hubner juga mendapat pertanyaan terkait jumlah pengikutnya. Namun, meski begitu, ia memilih mengecilkan hal itu
dengan mengatakan bahwa jumlah pengikut bukan cerminan kehebatan pesepak bola. Ia menegaskan bahwa jumlah pengikut sama sekali tidak berguna bagi pemain saat berada di lapangan. Justin Hubner mengakui bahwa ia masih harus membuktikan diri sebagai pemain penting di Belanda dan Eropa. Sayangnya Anda tidak bisa membeli apapun dengan pengikut sebanyak itu, kata Hubner sambil tertawa. Begitu Anda berada di lapangan, pengikut itu tidak berguna. Sekarang saya masih harus membuktikan diri di Belanda dan Eropa bahwa saya akan menjadi orang penting di sini, jelas sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.